Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Dan kita masih membahas tentang pengantar masalah jihad. Pada penjelasan terakhir yang kita sampaikan mengutip keterangan Ibnu Qayyim dari Zadul Ma'ad. Berikutnya yang akan kita bahas adalah jihad dalam perspektif ilmu fikih. Jihad dalam perspektif ilmu fikih yang dibahas adalah jihad perang. Sebagaimana keterangan dalam Bada'i'us Shana'i, ini kitab fikih mazhab Hanafiyah, mafhumul jihadi inda ghalibil fuqaha, pengertian jihad menurut mayoritas ulama ahli fikih adalah qitalul muslim al-kafira, memerangi orang kafir yang dilakukan oleh orang muslim, ba'da da'watihi, setelah mendakwai mereka, ilal Islam, untuk masuk Islam, awil jizyah, atau setelah ditawarkan untuk bayar upeti. Kalau mereka menolak dua-duanya, wa ibaihi, dan dia tetap menolak, maka dilakukanlah perang dalam bentuk kontak senjata. Dan ini ada di zaman Nabi SAW ini berlaku, sebagaimana di zaman para sahabat ini juga berlaku, dan juga di zaman para ulama seperti ini berlaku. Dalam arti jihad dalam bentuk kontak senjata itu ada. Karena ada sebagian orang yang mengingkari jihad dalam bentuk kontak senjata, sehingga mereka bilang dalam Islam itu enggak ada jihad kontak senjata. Nah, pengingkaran semacam ini tentu saja tidak kita terima, karena realitanya ada, ya, meskipun harus memenuhi kondisi tertentu. Sekarang kita akan lihat mengenai hukum jihad. Hukmul jihad, mengenai hukum jihad. Al-jihadu bil yadi lil kufar fardun alal kifayah. Jihad dengan menggunakan tangan dalam arti senjata melawan orang kafir termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti ketika ada sejumlah orang yang cukup dalam pelaksanaannya, maka yang lain jadi gugur. Ada sebagian orang yang keliru dalam memahami fardu kifayah, ya. Fardu itu artinya apa? Wajib. Kifayah itu dari kata kafa, yakfi yang artinya cukup. Kafa, yakfi. Kalau sejumlah orang yang terlibat itu belum cukup, maka belum memenuhi fardu kifayah. Misalnya menangani jenazah. Berapa satu jenazah minimal? Berapa minimal jumlah orang yang disebut cukup dalam menangani jenazah? Satu jenazah minimal ditangani berapa orang, Pak? Anggaplah 3 orang. 3 orang cukup? Cukup atau kurang? Tergantung volume jenazahnya, ya. Kalau jenazah normal berapa minimal? 2 orang bisa? Kuat 2 orang? 3 kuat? Sehingga 3 ini dari mulai memandikan, mengkafani sampai memakamkan, 3 orang cukup? Cukup. Kalau misalnya itu sudah cukup, maka jika yang menangani jenazah baru 2 orang, yang lain masih
berkewajiban sampai ada orang ketiga. Karena disebut sebagai fardu kifayah, berarti yang terlibat harus sejumlah orang yang cukup dalam menanganinya. Demikian pula untuk fardu kifayah yang lain. Yang terlibat harus cukup. Tidak boleh fardu kifayah yang terlibat hanya sebagian kecil, tapi yang lain kemudian ngandalin yang sebagian kecil itu. Dan pelaksana fardu kifayah ini punya jasa besar bagi masyarakat. Menjadi pelaksana fardu kifayah, karena dia menggugurkan dosa seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Coba misalnya kita kasih contoh, azan itu fardu kifayah enggak? Fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak mau adzan Pak pas sholat duhur, seperti di beberapa pelosok itu kan, kalau duhur pada belum pulang dari sawah, masih berada di sawah di tempat kerja, sehingga beberapa masjid di kampung ketika duhur nggak ada adzan. Di satu kampung itu nggak ada adzan ketika duhur, dosa satu kampung. Dengan sebab satu orang yang adzan ketika duhur, dosa mereka hilang semua. Dosanya gugur. Andaikan orang yang adzan ini mau perhitungan secara materi, lalu mereka minta kepada seluruh masyarakat kampung ini, satu orang tak minta untuk kontribusi 500.000. Pilih dosa atau 500.000 Pak? Hah? Pilih dosa atau 500.000? Bagi orang yang berpikir akan adanya kehidupan akhirat, 500.000 lebih ringan. Betapa kayanya muadzin nih. Maka jangan remehkan pelaksana fardu kifayah. Melaksanakan fardu kifayah berjasa bagi umat, berjasa bagi masyarakat. Sehingga muadzin itu kenapa pahalanya besar? Karena mereka pelaksana fardu kifayah. Demikian pula yang melaksanakan penanganan jenazah dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya layanan sosial. Semua kegiatan yang sifatnya layanan sosial itu fardu kifayah. Kalau kemudian tidak ada yang mau melaksanakan, maka yang lain berkewajiban untuk melaksanakannya sampai ada yang melaksanakan. Jika tidak, maka semua dianggap telah meninggalkan kewajiban itu. Baik. Berikutnya adalah jihad. Jihad termasuk fardu kifayah. Jihad berupa jihad qital, jihad dalam bentuk senjata. Hukum asalnya, kita tulis hukum asal adalah fardu kifayah. Ini hukum asalnya. Kita sebut sebagai hukum asal karena hukum ini bisa berubah tergantung kondisinya. Sekarang coba kita lihat keterangan berikut ini. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan, wal jihadu fardun 'alal kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Idza qama bihi qaumun saqata 'anil baqin. Apabila ada sekelompok orang yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Makna fardu kifayah, yang dimaksud fardu kifayah di sini adalah alladzi illam yakum bihi may yakfi athiman nasu kulluhum. Yang dimaksud dengan fardu kifayah di sini adalah sebuah kewajiban apabila tidak dilaksanakan oleh sejumlah orang yang yakfi, yang cukup, athiman nasu kulluhum, maka semua orang berdosa. Karena yang lain masih belum mau untuk melakukannya, sehingga belum memenuhi kuota, maka yang lain berdosa. Wa in qama bihi may yakfi, tapi kalau sudah ada sekelompok orang yang mencukupi dalam melaksanakannya, saqata an sairin nas, maka yang lain jadi gugur kewajibannya. Seperti yang tadi kita sampaikan ya. Fal khitabu fi ibtidaihi yatanawalul jami'. Maka perintah untuk melaksanakan fardu kifayah itu mencakup semuanya. Kafardil a'yan, sebagaimana
fardu ain. Thumma yakhtalifani fi anna fardal kifayah yasqutu bi fi'li ba'din nasi lahu. Kemudian beda, fardu kifayah itu menjadi gugur ketika ada sekelompok orang yang melaksanakannya. Wa fardul a'yan, sementara yang fardu ain la yasqutu an ahadin, tidak menjadi gugur untuk dilakukan oleh siapapun, bi fi'li ghairihi, meskipun sudah dilakukan oleh yang lain. Wal jihadu min furudil kifayat, sementara jihad termasuk salah satu di antara fardu kifayah, fi qauli ammati ahli ilmi, menurut pendapat mayoritas ulama. Wallahu alam. Baik, sampai di sini keterangan yang kami kutip dari kitab Al-Mughni. Namun ada kondisi tertentu di mana jihad bisa berubah menjadi fardu ain. Kapan jihad itu fardu ain? Satu, ketika diserang. Nah, kalau sedang diserang, ya jangan lari. Dalam arti, ketika kamu lari meninggalkan temanmu yang lain. Ketika dia lari kan meninggalkan yang lain. Sehingga kita diserang misalnya. Terus gimana? Ada lari ini berarti kan meninggalkan temannya yang lain. Kaum muslimin harus kompak untuk melawan itu. Posisi jihad ketika diserang statusnya menjadi fardu ain, semuanya jadi wajib militer. Indonesia kapan wajib militer itu? Tahun 45. Tahun 45 49 wajib militer. Sempat mengalami enggak, Pak? Masih kecil, belum diwajibkan. Nganggo ketapel gitu enggak? Enggak, masyaallah. Itu contoh jihad fardu kifayah ketika itu. Pada posisi ketika Indonesia sedang diserang oleh pasukan sekutu, pemerintah menerapkan wajib militer untuk semua yang usia yang sudah berkemampuan. Kemudian yang kedua, ketika ada mobilisasi massa, mobilisasi dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah memerintahkan semua masyarakatnya, semua rakyat ikut jihad, ya jangan hilang ke luar negeri, karena statusnya jadi fardu kifayah bagi seluruh anggota masyarakat di negara itu. Kemudian yang ketiga menjadi fardu ain bagi, ya, ini bagi ya, fardu ain bagi orang yang mampu atau punya kemampuan khusus, yang punya kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam perang, yang dibutuhkan dalam perang. Misalnya, satu-satunya yang bisa mengendalikan drone adalah si A, yang lain nggak bisa. Maka si A harus terlibat karena drone ini dibutuhkan ketika perang misalnya. Satu-satunya yang bisa mengendalikan tank ini adalah si B, maka B harus terlibat, dia tidak boleh lari karena dia dibutuhkan dan punya kemampuan khusus ketika itu, dan seterusnya. Maka demikianlah posisi jihad terkadang bisa berubah jadi fardu A, fardu B, tergantung suasana. Selanjutnya tentang lari dari medan jihad. Lari dari medan jihad termasuk di antara bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang aturan ya, dalam jihad.
Di surat Al-Anfal ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan orang kafir dalam medan perang, maka jangan mundur. Fala tuwalluhumul adbar. Jangan lari ke belakang. Wa may yuwallihim yauma idzin duburah. Siapa yang mundur ke belakang, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu nar. Berarti dia telah membawa murka Allah dan tempatnya di neraka. Jadi ada ancaman keras ya bagi orang yang sudah berada di medan jihad, perang sedang berkecamuk, mundur, itu dosa besar. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali mutaharrifan liqital. Mutaharrifan liqitalin maksudnya apa? Sedang menyusun siasat untuk penyerangan berikutnya. Jadi kita mundur saat, karena ini enggak tepat kalau nyerang di masa sekarang. Mundur, nanti akan kita serang pada waktunya. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau mau bergabung dengan pasukan yang lain. Jika tidak, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Maka dia akan mendapatkan murka Allah dan tempatnya di jahannam. Sehingga lari dari medan perang termasuk di antara dosa besar. Bahkan mendapatkan ancaman jahannam. Walaupun bisa jadi dia mati. Misalnya ketika dia perang gitu, terus dia lari. Gara-gara lari ditembak sama musuhnya, terus mati, maka dia mati dosa besar. Disebabkan karena dia mati dalam kondisi lari. Karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika perang harus muqbilun ghairu mudbirin. Nabi SAW kalau bercerita tentang perang, beliau selalu mengatakan maju dan tidak mundur. Di sini ada peristiwa. Ja'a rajulun, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu 'alal mimbar. Datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Faqala, lalu orang ini bertanya, Ara'aita in qataltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin ayyukaffirullahu anni. Ya Rasulullah, kalau aku berperang di fi sabilillah dengan penuh kesabaran, mengharapkan pahala, maju dan tidak mundur, apakah akan diampuni dosa-dosaku? Qala na'am. Jawab Nabi SAW, iya. Thumma sakata sa'atan. Kemudian beliau terdiam sesaat. Faqala, lalu beliau bertanya, Aina sa'il anifan? Tadi yang tanya mana? Qala rajul, yang tanya tadi mengatakan, Ha ana dha, saya di sini. Ma qulta, apa tadi yang kamu tanyakan? Ara'aita in qutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban. Kalau saya terbunuh di jalan Allah dengan penuh kesabaran, mengharapkan pahala, muqbilan ghaira mudbirin, maju dan tidak mundur, ayyukaffirullahu anni sayyiati, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Qala na'am. Jawab Nabi SAW, iya, illa dain, kecuali utang. Kecuali kalau kamu punya utang. Saroni bihi Jibrilu anifan. Baru saja Jibril membisikkan ini kepadaku. Masya Allah. Sehingga dengan sebab utang yang belum lunas, orang yang mati syahid belum bisa dapat pahalanya sampai utangnya lunas. Tertahan dia. Padahal utang itu legal atau tidak, Pak? Utang itu legal enggak? Legal. Bagaimana lagi dengan harta korupsi yang tidak legal?
harta korupsi dibawa mati. Sebagian orang punya pandangan korupsi dibawa mati insya Allah dapat syafaat Nabi. Kok bisa? Nah, jadinya dia makin berani untuk korupsi karena dijanjikan dapat syafaat. Dalam perasaan dia nanti pasti akan mendapatkan syafaat. Nah, padahal bagaimana mungkin dia dapat syafaat sementara dia koruptor ya. Baik. Selanjutnya disebutkan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa besar itu? Qala, Nabi SAW bersabda, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wassihru, mainan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan mundur ketika sedang perang. Jadi kalau pasukan sedang berkecamuk kok dia mundur lari, maka dia melakukan dosa besar. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh zina wanita suci mukminah yang enggak punya pikiran untuk berzina tapi dituduh zina. Misalnya dia bilang, ini bukan anakku. Anaknya siapa, Pak? Ya mbah, ini bukan anakku. Ini tuduhan zina kepada istrinya, dan ini dosa besar ya. Termasuk juga menuduh zina lelaki, dosa besar. Misalnya istrinya bilang kepada suaminya, lelaki hidung belang misalnya. Hidung belang itu apa? Hah? Pripun? Mata keranjang. Kabeh dilebokno. Hidung belang, terus buaya darat dan seterusnya ya. Gelar-gelar seperti ini jangan sampaikan di depan orang, karena itu mengesankan apa? Dia tidak bisa menjaga kehormatan, sehingga bisa masuk kategori menuduh orang lain berzina. Coba Bapak-bapak lihat samping kanan kirinya, Pak. Salaman ke samping kanan kirinya. Ya salaman. Nah, nanti yang kalau ajak salaman kan yang merem itu tangi mesti. Ya, lihat hidungnya belang enggak? Hah? Hidungnya hitam. Baik. Jadi jangan nuduh orang lain dengan zina ya, karena termasuk dosa besar. Apa hukuman menuduh orang lain berzina? Dicambuk 80 kali. Pelaku zina itu dicambuk, nuduh zina dicambuk 80. Kalau dia nggak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi. Baik. Nah, ini semuanya merupakan bukti bahwasanya atau dalil bahwa jihad itu ada yang bentuknya jihad senjata. Mengingkari ini ya, hal yang aneh, karena ini realita yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Demikian pula para sahabat dan para ulama generasi setelahnya, termasuk juga di negeri kita. Beberapa pahlawan yang kita kenal, mereka ketika berjuang sampai pada titik darah yang terakhir, tujuannya adalah dalam rangka membela negara Islam Indonesia. Ya.
Sehingga dulu para pejuang-pejuang kita mereka berjihad. Niatnya ya niat nyari mati syahid. Ya meskipun ada juga yang niatnya niat misalnya sebatas membela diri, ada niat dalam rangka apa? Dalam rangka nasionalisme, patriotisme, beda-beda antara satu niat dengan niat yang lain. Yang bernilai pahala syahid adalah, kita lihat di sini. Nabi SAW pernah bersabda mengenai siapakah orang yang mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa, riwayat Bukhari dan Muslim. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jihad atau perang di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Di antara kami ada yang berperang karena emosi. Ya. Ada yang berperang karena hamiyah. Hamiyah itu dorongan bangga terhadap kelompok, fanatisme golongan. Nggak bisa ini. Ini adalah kehormatan negeri kita, kehormatan apa misalnya? Kehormatan kampung kita. Kita lawan kampung sebelah. Itu namanya hamiyah. Farafa'a ilaihi ra'sahu. Kemudian Nabi SAW mendengarkan dengan maksimal orang ini. Wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Dan beliau tidak mengangkat kepalanya kecuali dalam posisi berdiri. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, man qatala, siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimatullah itulah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Sehingga perang melawan orang-orang non-muslim yang mereka membantai kaum muslimin dengan niat bukan karena pengaruh emosi, tapi karena niat untuk meninggikan kalimat Allah, statusnya fi sabilillah. Nah, jadinya ketika bangsa ini ya, mereka berperang di masa silam melawan penjajah, ada aneka niat yang terjadi, maka siapa yang mati syahid yang niatnya kayak gini, litakuna kalimatullahi al-ulya, dalam rangka membela agama, itulah yang berstatus fi sabilillah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita coba masuk ke kitab Umdatul Ahkam. Kajian kita sudah berada di ujung, dan di sini penulis memberikan judul Kitabul Jihad, Kitab Al-Jihad. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian sejarah beliau, ketika beliau mau ketemu musuh, intadhara, beliau nunggu dulu. Beliau nunggu, di depan ada musuh, beliau tunggu sehingga pasukan ditahan. Hatta idza malati syamsu qama fihim, ketika matahari sudah mulai tergelincir, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyiapkan pasukan, beliau ngasih peringatan. Ya ayuhan nas, wahai manusia,
La tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berharap, berangan-angan untuk ketemu musuh. Was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau ketemu, jangan lari, sabar. Jadi manusia itu begini ya, jangan cari masalah. Tapi kalau ada masalah, jangan lari dari masalah. Nah, itulah manusia yang gentleman ya. Sehingga kita nggak cari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ya jangan ditinggal, selesaikan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian ketemu masalah, kalau ketemu musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Wa'lamu, sadarilah, annal jannata tahta dhilalis suyuf, bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, zat yang menurunkan kitab, yang mengendalikan awan, dan yang membinasakan, yang mengalahkan pasukan al-ahzab. Ihzimhum, kalahkan mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami dalam melawan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Suasana semacam ini mungkin di zaman kita belum begitu kelihatan ya. Kecuali bagi mereka yang tinggal di daerah konflik seperti di Palestina ya. Sehingga keluar masuk ancaman kematian. Maka mereka bertahan walaupun berkali-kali diberondong dengan senjata, dalam posisi kekurangan makanan dan seterusnya. Gedung-gedung sudah banyak yang hancur, tapi mereka bertahan dan sampai sekarang masih bertahan. Di Gaza itu masih banyak orang kan. Jadi, tidak semuanya pindah. Di sana masih banyak orang. Nah, kemudian si Trump mengatakan apa? Akan kita jadikan sebagai apa? Neraka. Maka nerakanya mampir di Amerika. Ya. Tidak ada satupun bom yang jatuh di Amerika. Nggak ada satupun nggak ada rudal yang diarahkan ke Amerika. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka sebagaimana kesombongan yang telah mereka lakukan. Baik. Selanjutnya, hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, ikut berjaga siaga jihad sehari di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah, dan tempat cemeti kalian di surga, tempat cemetinya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Banyak apa sih Pak? Andaikan itu turun di bumi, maka akan menyinari seluruh permukaan bumi, sehingga orang bisa jadi silau dengan benda seperti ini. Wajah bidadari itu kalau dibuka Pak, nyentrong permukaan bumi. Nyentrong itu apa ya? Menyinari ya. Menyinari permukaan bumi. Saking cerahnya. Nanti gak bisa dilihat Pak kalau mau ketemu Pak. Beda ya antara dunia dan akhirat.
Rasulullah SAW menyebutkan tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Warauhatu yaruh wal abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang fi sabilillah, baik perjalanan di waktu pagi atau di waktu sore, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar berkaitan dengan masalah jihad. Sehingga orang yang dia ikut jihad diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang demikian besar. Nah, tadi lompatnya. Baik. Wallahu alam. Kok belum bunyi? Wah, alhamdulillah. Baik. Pas ya. Baik, selanjutnya silakan. Barangkali ada di antara jamaah yang mau menyampaikan sesuatu. Mungkin profesor dulu. Ya, ya, sesuai usia dulu. Sesuai usia. Pertama Pak Ustadz, saya mohon dijelaskan lebih lanjut tadi, karena kok saya agak kehilangan satu kata atau dua kata dari Pak Ustadz tadi, bahwa ketika kita sudah mengajak satu kaum gitu untuk berislam, tetapi mereka menolak, kemudian saya tidak ada kata yang hilang gitu, itu boleh kita perangi gitu. Mohon dijelaskan lagi tadi yang awal gitu, kata kalimat-kalimat awal. Yang pertama itu Pak Ustadz. Yang kedua gitu, mungkin di antara orang-orang yang berjihad itu ya di jalan Allah, terutama bukan dengan harta benda mereka tetapi dengan jiwa mereka. Tapi saya tidak tahu hubungannya itu, tapi dalam sebuah hadis Nabi dikatakan hadis atau ayat gitu di dalam Al-Qur'an, bahwa enggak, kamu itu dulu berperang itu bukan karena didorong oleh ingin fisabilillah, itu artinya benar-benar demi Allah gitu loh berperangnya itu, tetapi karena ingin dikatakan mati syahid itu gitu loh. Jadi dia berperangnya itu gitu ya, mati berarti aku mati syahid gitu loh. Padahal pastinya apakah semua orang yang mati di medan perang itu dalam rangka membela agama Allah itu pasti mati syahid gitu ya. Itu yang kedua Pak Ustadz. Yang ketiga, saya pernah membaca Pak Ustadz bahwa Ali bin Abi Thalib itu di dalam satu peperangan itu mundur gitu. Mundur itu kemudian dia bercerita begitu, bahwa kenapa kok mundur gitu. Iya, tadi saya diludahin oleh orang kafir itu. Karena saya diludahin, saya kemudian muncul emosi, ingin membunuh dia begitu. Saya mundur dulu itu untuk menenangkan diri supaya niat saya berperang itu bukan karena kebencian saya pada yang meludahi saya gitu loh. Saya ingin mengembalikan niat saya bahwa ini sungguh-sungguh fisabilillah gitu loh. Jadi bukan karena saya ingin membunuh karena aku mau diludahin kok gitu loh. Terus emosi. Jadi niatnya bukan lagi fisabilillah, tetapi niat ya ingin membunuh karena saya dihina gitu. Artinya yang dihina itu bukan Islamnya ya, tapi yang dihina itu pribadi diri
Ali bin Abi Thalib. Membela diri atau membela agama. Lah itu ya kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Hasan. Tadi kita sampaikan yang ini ya, bahwa di antara ketentuan dalam pelaksanaan jihad. Jadi kita berbicara di sini atas nama negara atau atas nama pasukan kaum muslimin. Ketika negara Islam mau melakukan ekspansi ke tempat yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, maka saat mereka berada di posisi musuh, itu tidak langsung diserang, tapi ditawarkan dulu masuk Islam atau bayar jizyah. Kalau enggak, pilihannya perang. Sehingga jihad itu pilihan yang terakhir pasca ditawarkan dua hal pilihan damai. Damai pertama adalah mereka masuk Islam. Dan ini pernah terjadi ketika di Yaman. Ada sahabat yang dikirim Nabi SAW ke Yaman. Lalu setelah sampai Yaman mereka didakwai dan mereka mau masuk Islam tanpa kontak senjata. Informasi itu pun disampaikan ke Madinah. Ketika Nabi SAW mendengar itu, beliau sujud syukur. Dan itulah yang menjadi salah satu riwayat tentang disyariatkannya sujud syukur. Fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam syukran lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sehingga bisa saja ketika sudah ditawarkan kemudian yang bersangkutan mau ikut lalu tidak perlu perang kemudian langsung masuk Islam, itu pilihan yang terbaik. Yang kedua, dia tidak mau masuk Islam tapi bersedia bayar jizyah. Seperti sikap para sahabat ketika menyerang daerah Syam. Syam dulu agamanya apa, Pak? Nasrani. Syam yang dipimpin oleh Heraklius itu dulu beragama Nasrani. Dia masuk kepemimpinan atau wilayah kerajaan Romawi, Bizantium, dipimpin oleh Heraklius. Beberapa tepi Romawi, kerajaan Romawi di daerah Syam itu masuk wilayah kaum muslimin, dan mereka tidak masuk Islam, tetap sebagai Nasrani, namun wajib bayar upeti, bayar jizyah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pilihan bayar jizyah, hatta yu'tul jizyata an yadin. Seperti firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 29. Allah berfirman, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladhina utul kitab, di kalangan orang-orang ahli kitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, sampai mereka menyerahkan jizyah mereka sendiri, wahum saghirun, dalam kondisi mereka terhina. Sehingga teknis menyerahkan jizyah itu enggak boleh diwakilkan. Transfer boleh enggak? Enggak boleh, harus datang. Hatta yu'tul jizyata an yadin, dia memberikan jizyah an yadin, dari tangannya, sehingga dia harus datang, tidak bisa diwakilkan. Itu pun wahum saghirun, dalam kondisi saghirun, terhina. Jadi mereka itu dibuat seperti itu tujuannya biar mau masuk Islam. Misalnya pekan ini wajib datang bayar jizyah, dia datang. Nah, ketika sampai di bagian administrasi jizyah, mungkin disuruh tunggu dulu, dijemur dulu, disuruh antri, baris, antri, dirapikan, mungkin dibentak-bentak sama petugas. Ini mau bayar tapi dibuat susah. Nah, itu metode jizyah. Saya pernah mau buat SPT ya,
terus datang ke apa namanya KKP. Ya, ya. Terus KPP kok datang ke sana, Pak saya mau bikin ini. Udah kamu ke kantor aja nanti. Wah ini kok saya tanya baik-baik malah disuruh susah-susah, ya sudah nggak jadi. Lah mau bayar kok repot kan, ya sudah nggak usah bayar aja. Pas waktu itu saya teringat jizya, masa seperti ini cara menyikapinya kan. Seharusnya orang yang mau bayar kan dilayani dengan baik. Dan yang lain juga kayak gitu. Ini petugasnya malah bentak-bentak di depan. Ya wes rasido, Pak. Baik. Jizya itu kayak gitu ya. Jadi dia datang untuk nyetor, itu pun dibuat dengan cara nggak sopan, dibuat sulit, dibuat repot. Nah, kalau ini nggak mau, baru perang. Jadi bukan berarti dimaknai kita dakwah ke sebuah kampung nggak mau nerima terus diperangi, tidak ya. Karena tidak semuanya punya wewenang seperti itu. Dan ini kita kembalikan sesuai dengan wewenangnya. Kemudian yang kedua yang tadi Bapak tanyakan tentang orang yang berperang tapi tidak ikhlas. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Ada 3 orang yang pertama kali diadili untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi. Orang yang pertama kali diadili besok di hari kiamat. Rajulun ustushhida. Ada orang yang mati di medan jihad. Fa'utiya bihi. Kemudian saat dia didatangkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya, terus diakui oleh orang itu. Qala fama alimta fiha. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat itu? Kamu sudah saya kasih badan yang sehat, seger, kuat. Betul ya Allah, kami mengakui itu adalah pemberianmu. Terus apa yang kamu lakukan dengan badanmu itu? Qala, dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah berfirman, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tapi kau berperang agar kau disebut jari. Jari artinya pemberani. Agar kau disebut sang pemberani. Faqad qil. Dan masyarakat sudah menyebutmu sebagai pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang ini untuk diseret di atas mukanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Baik, pujian ini datang setelah kapan? Pujian ini datang setelah kapan? Mati. Orang ini berharap nanti kalau saya mati, maka banyak orang memujiku. Oh, dia seorang pemberani, dia pahlawan. Sehingga saat berjuang itu harapannya dapat pujian setelah mati. Habis mati, pujian buat apa? Harapannya bisa mengejar pujian setelah mati. Ada orang yang menyampaikan ke saya itu pengen mati dalam kondisi sujud. Terus biar semua orang tahu saya itu ahli ibadah. Loh, bisa jadi Pak. Ada orang yang punya keinginan mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah, dengan harapan agar nanti setelah dia mati dikenang oleh masyarakat. Masya Allah, Bapak A ini matinya sujud, viral di masyarakat sebagai orang yang ahli ibadah. Berarti niatnya ikhlas gak? Bisa jadi Allah wujudkan, bisa jadi ya. Namun bisa jadi dia juga gagal dapat manfaat dan pahalanya di akhirat. Karena dia seperti itu tujuannya biar dapat pujian. Maka orang yang berperang dengan harapan ngejar pujian ini bahaya. Tolong nanti saya didaftarkan, dimakamkan di makam pahlawan.
Orang berharap untuk bisa menjadi pahlawan. Bahkan ketika dia masih hidup itu ngejar itu. Ngejar untuk bisa disebut sebagai pahlawan atau dimakamkan di makam pahlawan. Ya, kita nggak tahu jasa dia apa misalnya ya. Lah terus gimana? Ya bahaya. Ngejar seperti itu termasuk bisa jadi bukti kalau dia tidak ikhlas. Nah, yang terakhir lupa. Ali bin Abi Thalib. Baik, Ali bin Abi Thalib. Saya pernah membaca cerita ini waktu saya masih SMP ya. Bahwa Ali pernah duel ya. Terus diludahi sama musuhnya ini, terus beliau mundur, narik senjata. Ya, ketika ditanya, kenapa kok enggak kau selesaikan? Karena dia meludahi saya dan saya emosi, maka saya tidak ingin membunuh dia karena bawaan emosi. Berarti sifatnya untuk membela diri. Tapi sampai sekarang saya belum tahu riwayat itu ada di mana. Itu dulu jadi ada kakak sepupu saya yang mahasiswa. Kalau pulang dari Malang ke kampung tuh bawa buku-buku itu. Nah, saya suka baca-baca yang buku-buku kayak gitu. Ada cerita tentang itu. Itu saya masih ingat itu masih SMP waktu itu saya. Nah, sampai sekarang saya belum pernah dapat tentang itu ada di mana. Cuman ya di buku itu. Ya, zaman segitu juga ya. Masya Allah. Generasi tapi riwayatnya sama, Pak. Ya. Mohon maaf. Intinya begini ya. Tadi kita sudah punya satu prinsip bahwa jihad yang diakui adalah untuk menegakkan kalimatullah. Nah. Walhamdulillah. Cukup insyaallah Pak. Barangkali ada bahan pertanyaan yang lain tolong disimpan dulu ya. Semoga tidak jadi emosi yang terpendam. Insyaallah nanti bisa diluapkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.